Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali saling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Kalau makam palsu itu kan sebenarnya dari dulu juga ada. Dari dulu sudah ada? Sudah ada kan, dari dulu juga sudah ada. Makanya dulu di Mekah sempat ada makam-makam yang dihancurkan, ya, dikembalikan ke asalnya. Artinya kita butuh sains juga, ya, butuh orang untuk memverifikasi kebenaran ya, itu. Karena itu kan manusia sejarah. Ya. Nah ini kan verifikasinya kan verifikasi sejarah sebenarnya. Sejarah itu kan ada lompatan-lompatan hermeneutikanya. Ada real life-nya kayak apa. Kalau real life-nya ada, pasti ada narasinya dong. Kalau narasinya ada, pasti historiografinya ada, baru ada ideologi, ada menjadi manusia sejarah. Nah, sekarang orang ini kan semuanya berbicara tentang data. Ya. Jadi tidak semata-mata itu faktor ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Fenomena yang terjadi di beberapa minggu yang lalu, yaitu Habib Hussein Ba'aqil yang menyatakan bahwasanya pemakaman yang ada di ring 1 makam Sunan Bonang itu banyak sekali makam para habaib yang ada di sana, dan bahkan beliau juga menyatakan serta membuat kesaksian bahwa beliau juga ikut serta memakamkan para habaib tersebut di ring 1 pemakaman dari Mbah Sunan Bonang. Ini menjadikan suatu kontroversial dan menjadikan perdebatan kepada publik, di mana apakah benar makam-makam yang ada di ring 1 pemakaman Mbah Sunan Bonang itu adalah benar makam para habaib. Nah, ini sangat menarik apa yang akan kita lihat, sedangkan dengan pembahasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya sangatlah menyimpang apa yang disampaikan oleh Habib Ba'aqil tersebut. Dan juga akan kita saksikan bagaimanakah pendapat dari Kiai Haji Muwafiq, seorang tokoh ulama NU yang ikut serta memberikan tanggapan-tanggapan. Oleh sebab itu, mari kita simak video terlebih dahulu agar kita paham dengan sejarah Islam yang ada di Sunan Bonang tersebut. Selamat menyaksikan. Apa dibuka mulai dah? Hari Ahad 2025 saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Ya. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali saling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah
Sultanul Aulia kalau nggak kepengen kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi ahlu sunnah. Ya, tidak ada rasa takut secuil pun kalau untuk membela makamnya Aulia. Nyawa saya jadi taruhan. Ini tidak ada makam yang palsu di sini. Ini semuanya asli, betul, saksi asli semua. Jangan main-main. Mana yang disebut makam palsu itu yang mana? %90 saya ikut memakamkan makam-makam yang ada di sini. Yang ini makam kakek saya ini. Ini makam kakek saya, Muhammad bin Alwi, Imam Masjid Muhdor. Ini makam nenek saya. Ini semua makam-makam keluarga saya di sini. Ya, yang dimaksud dipakluikan itu yang mana? Mana ada ini pemakaman umum, bukan pemakaman khusus. Ini umum, wakafnya umum. Siapapun boleh dimakamkan di sini. Ini banyak tukang gali kubur di sini. Jangan memfitnah umat Islam. Umat Islam ini rukun semuanya. Sudah cukup. 90% saya ikut memakamkan di sini. Lah, benar Tabib. Anda ikut memakamkan 90% di Sunan Bonang itu. Anda itu umur berapa ya? Terus makam-makam itu mulai tahun berapa? Ini semakin mencurigakan ini. Betul-betul mencurigakan Anda ini. Ba'agil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Bahkan ini Mas Brohim, ini termasuk orang yang menggali kubur, ya. Ini makam-makam yang adalah makam palsu. Ya. Ini saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini. Saya pun ikut kubur. Ya, 90%. Ini ada ahli dan paling mereka. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Kita buktikan, kita gali saja. Kuburan yang diplester di keramik seperti itu nggak asli itu. Posisi aslinya di mana nggak jelas itu. Ya. Terus misalkan pernah itu marga Ba'agil dimakamkan di situ, ayo kita gali. Keramiknya kita bongkar semua. Benerkah di situ ada makam leluhurnya? Ayo, sudah. Kalau memang diperlukan, saya siap turun lapangan. Saya akan dapatkan 65 miliar dan 60 alpat. Saya akan berikan kepada fakir miskin warga Tuban. Saya tidak akan mengambil 1 peser rupiah pun, asalkan temenanan. Ini hanya omong-omong saja. Teko-teko kita dempel badane ahli silat, nantang-nantang kesini kita ini sebelah makam Sunan Bonang. Ora suwe uripmu Sen Husen. Kamu itu anak baru, kemarin saja nantang-nantang sepuh-sepuh kita, ya. Kalau memang beneran kamu mau menyediakan dan punya uang segitu, ayo
Kawan-kawan kita dari PWLS dan lain-lain itu sudah mau terjun ke Tuban karena Kiai Ansori itu yang lempem. Ayo ditandangi lah, tandangi dalam arti ayo ke notaris terdekat di wilayah Kutarejo situ, Tuban kota. Tidak boleh mengingkari. Dan saya siap sebagai saksi. Sudah saya siapkan foto sebelum pemugaran dan sesudah pemugaran. Kami sudah punya datanya di Usen, Pak Agil. Jangan macam-macam. Dan kemudian juga ditemukan banyak makam palsu, sampai banyak yang harus dibongkar. Ini fenomena apa, Gus? Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat? Kalau makam palsu itu kan sebenarnya dari dulu juga ada. Dari dulu sudah ada? Sudah ada kan, dari dulu juga sudah ada. Makanya dulu di Mekah sempat ada makam-makam yang dihancurkan, ya, dikembalikan ke asalnya. Artinya kita butuh sains juga, butuh orang untuk memverifikasi kebenaran itu. Karena itu kan manusia sejarah. Ya. Nah ini kan verifikasinya kan verifikasi sejarah sebenarnya. Sejarah itu kan ada lompatan-lompatan hermeneutikanya. Ada real life-nya kayak apa. Kalau real life-nya ada, pasti ada narasinya dong. Kalau narasinya ada, pasti historiografinya. Ada baru, ada ideologi, ada menjadi manusia sejarah. Nah sekarang orang ini kan semuanya berbicara tentang data. Ya. Jadi tidak semata-mata itu faktor ekonomi. Gitu lah. Karena memang sekarang orang sudah diverifikasi. Apalagi sekarang tiba-tiba kenapa makam itu makamnya orang Indonesia, tapi kok setiap makam yang berubah itu menjadi makamnya orang Arab, kan di orang Yaman. Ini kan terus tiba-tiba orang bertanya, orang Yaman itu di Indonesia itu yang dari punya klannya masing-masing, punya catatan keluarga dari mana. Ya. Artinya kalau ketika dia lahir bawa catatan, Pak mati itu pasti ada sejarahnya, ada catatannya. Dimakamkan di mana? Di mana pasti kemana-mana bawa catatan. Seperti barang keluar dari mall. Barang dari keluar pasti ada barcode-nya. Mau sekecil apapun bentuknya, karena memang barang keluar dari mall itu ada barcode-nya. Ketika keluar pasti ada barcode-nya. Makanya kalau keluar kok tidak ada barcode-nya, mau dibilang pasti bukan dari mall. Bukan original. Bukan original. Buatan orang. Buatan orang. Nah kan salahnya di situ. Habib itu lahir aja sudah dicatat. Tukang catatnya namanya Robito. Semenjak dia datang ke sini pasti ada catatannya. Begitu dia mati pasti ada catatannya. Loh kok tiba-tiba ada banyak makam berubah menjadi makam Habib, padahal Habib itu pasti ada catatannya. Kok tiba-tiba ada makam nggak ada catatannya? Pasti bukan Habib dong. Bisa makam orang Indonesia yang lain diganti itu namanya Habib. Mungkin membayangkan bahwa yang paling mulia itu adalah Habib. Karena mereka kan kampanyenya lebih mulia daripada 70 ulama, mereka lebih mulia. Jadi di balik itu semua sebenarnya ada kesalahan yang fatal. Ya. Jadi menisbatkan kepada Habib, sementara Habib ini adalah semenjak lahir ada catatannya. Lahir dimanapun bawa catatan, maka ketika mati pasti ada catatannya. Jadi begitu ada makam kok nggak ada catatannya, pasti bukan makam Habib. Maka itu harus ada satu mekanisme, jangan sampai masyarakat juga tertipu, karena disitulah masyarakat yang berdoa ternyata bukan di situ tempatnya. Ya, antara lain itu ya salah satunya. Nah tiba-tiba baru kemudian ternyata setelah ditelusuri ada problem ekonomi, ada problem apa itu kan? Fakta lanjutan gitu kan? Ya, ada problem yang agak sedikit tendensius, aspek-aspek semacam ideologi. Mungkin ada. Ya, tapi kan kita nggak bisa kemudian menjustifikasi ideologi. Tapi fenomena itu kan bisa dianalisis. Ya. Kan gitu. Karena apa? Karena tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa yang memerdekakan Indonesia ini Habib, yang menentukan 17 Agustus, Habib, yang menentukan yang bikin merah putih, Habib. Nah, artinya bahwa takeover sejarah ini itu kan yang paling pokok juga harus diimbangi. Pahlawannya di mana? Nah, untuk menentukan pahlawan itu kan harus ada jejak orangnya. Nah, kalau dia membangun narasi, maka dia juga harus membangun sejarah orang yang bikin narasi itu. Nah, sejarah orang yang sudah meninggal itu kan makam. Jadi social engineering-nya kan juga harus paralel. Kalau mereka yang buat lah, terus orang yang buat itu di mana sekarang? Oh, makamnya di situ. Oh, makamnya di situ. Baru kemudian, nah setelah mereka menggunakan data, orang lain juga punya data. Ya. Nah ini kan persoalan adu data. Mengislamkan budaya atau membudayakan Islam. Ini juga banyak orang bertanya seperti ini. Apa yang sebaiknya dilakukan? Banyak orang yang melakukan pilihan adalah mengislamkan budaya. Kan gitu, dua-duanya bisa jalan.
membudayakan Islam, mengislamkan budaya. Karena apa? Karena Islam datang, itu semua orang sudah punya budaya. Jadi dunia ini kan berperadaban. Islam belum datang kan sudah berperadaban. Sudah berperadaban. Jawa kan? juga sudah punya peradaban. Sumatera sudah punya peradaban. Ya. Makanya ada peradaban yang cocok. Ya. Nah, peradaban yang cocok itu namanya inkulturasi, asimilasi. Ya. Yang nggak cocok namanya sinkretik. Itu yang nggak cocok. Ya. Jadi ketika Islam itu datang, pasti ketemu dengan budaya yang sudah ada. Ketemu wayang. Ketemu wayang. Ya kan gitu. Oh, wayang ini sastra tutur. Isinya bisa disampaikan tentang kebaikan, tentang apa. Nggak bertentangan isinya. Setelah kita lihat bersama-sama teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda setelah menyimak video tersebut? Habib Hussein Pak Agil telah menyampaikan bahwasanya ada makam-makam umum termasuk dari keluarga beliau yang dimakamkan di pemakaman area Basunan Bonang. Namun sangat beda dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Haji Nur Ihya, menjelaskan serta mempunyai data dan bukti serta mempunyai foto-foto yang lama yang bisa menjadikan saksi sejarah terhadap makam-makam yang ada di area Sunan Bonang. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran terhadap kita semuanya, karena fenomena tentang masalah nasab kaum Ba'alawi yang hingga sampai saat ini yang mengklaim bahwasanya kaum Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, namun dengan data dan bukti hingga sampai saat ini belum bisa menandingi tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Baiklah teman-teman, bagaimanakah pendapat Anda? Silakan tulis di dalam kolom komentar agar kita terus belajar serta mengetahui kajian-kajian Islam, kajian-kajian sejarah Islam yang sebenarnya yang ada di bumi Nusantara. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.